Setelah 3 bulan mereka bekerja di kantor, gue didatengin bos lu, bos marah-marah lo sama gue lu. Kenapa? Lu bisa jualan gak sih? Lu kalau nggak bisa jualan, lu keluar aja, resign. Nah, kayak gitu kan. Dapat ya? Iya. Jadi musuhnya apa? Bos ngomel-ngomel, ngatain resign. Iya. Situasinya adalah 3 bulan. Nah, kayak gitu. Oh, oke. Ya, terus akhirnya adalah ada yang ditolong. Yang ditolong berarti Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Katanya kalau misalkan kita jualan dengan bercerita aja tuh bisa ningkatin penjualan loh, bisa closingnya banyak gitu kalau misalkan kita pakai cerita. Penasaran kan gimana caranya? Ya langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. halo. Iya, gini Coach. Jadi kan mumpung Coach Arif nih pernah jadi sales ya Coach. Ya, Kalau misalkan pernyataan apa ini? Oke lah. Ya. kalau misalkan biar teman-teman yang para sales juga belajar nih Coach. Setuju? Boleh. Kalau misalkan kita jualan, katanya tuh dengan bercerita tuh bisa cepat closingnya Coach. Nah, itu gimana sih Coach caranya? Iya. Nah, ini ya. Jadi saya awalnya juga nggak tahu gitu ya. Jadi ceritanya ketika jadi sales, saya tuh tipe orang yang setiap jualan pasti pakai cerita. Saya nggak pernah tahu gitu. Maunya cerita aja gitu. Jadi cerita. Jadi waktu zaman dari jadi sales waktu itu di perusahaan internet content provider, saya pakai cerita. Yang saya ceritain siapa? Saya cerita tentang siapa orang di belakangnya kita, alias programmer di belakang kita. Itu pasti saya punya cerita yang bagus banget. Dan cerita itu nggak saya susun sebenarnya. Dan itu keluar dengan sendirinya gitu. Ketika saya kerja lagi di perusahaan printer ya, large format printer, saya juga sama, pakai cerita. Waktu jual kerjanya di perusahaan home appliance, saya juga pakai cerita. Ketika saya punya perusahaan sendiri seperti sekarang, juga pakai cerita. Saya juga nggak habis ngerti kenapa saya punya konsep itu gitu, jadi gitu ya. Jadi setiap bagian saya pasti pakai cerita. Ya bahkan Olia pun sering banget ya nemu ya, kalau saya suruh bahas silabus, pasti ada cerita ya. Setiap bagian cerita lagi. Setiap ini ada cerita ya kan. Kalau banyakan orang ngomong kan enggak ya. Enggak. Baca langsung bacain doang poin-poinnya. Saya enggak, pasti cerita tuh. Nah ternyata saya baru itu ternyata ada ilmunya. Yang namanya adalah story selling story gitu ya, atau storytelling for selling gitu. Kalau saya nyebutnya story selling. Nah ternyata metode itu saya udah gunakan lama, dan ternyata metode itu berhasil dalam jualan. Kenapa orang kalau pakai cerita tertarik? Karena ketika cerita itu seperti kayak testimoni terbungkus gitu loh. Testimoni terselubung gitu loh. Di setiap bagian. Jadi mereka tuh jadi ngerasa, dan ada juga kayak ada contohnya di setiap bagian. Jadi mereka dapat aha tuh. Nah, saya berikan contoh. Jadi sebenarnya ketika kita mau jualan, itu sebenarnya ada 4 metode di bagian untuk buat story selling. Tapi sebelum ngomong 4 metode tersebut, saya harus ngomong dulu di awal. Yang pertama, pastikan ada jagoannya. Yang kedua, ada musuhnya. Yang ketiga, ada situasinya. Itu ya. Keempat, ada orang yang ditolong. Pahlawan. Kan sekarang kita bicara pahlawan. Pahlawan kalau saya jual sendiri saya, berarti pahlawannya saya. Kalau saya jual adalah produk, berarti pahlawannya produk saya. Sampai sini oke? Musuhnya adalah problem. Jadi ada problem apa? Nah, jadi saya cerita tentang problem dulu nih. Nah, terus kemudian ada situasinya. Yang namanya problem pasti ada situasi dong. Situasinya apa? Nah, terakhir ada apa? Ada apa tadi? Ada orang yang saya tolong. Betul ya? Nah, jadi otomatis kita bisa bikin cerita. Orang yang ditolong itu adalah orang yang klien saya.
Iya. Yang berasumsi nanti dia pun juga akan saya tolong. Mm-mm. Dapat sampai sini? Iya. Udah kebayang nggak cara bagaimana makainya? Jadi kan Anggaplah kita, misalkan kamu jualan, mm-mm. anggaplah jualan produk selling deh. Iya. Misalnya jual produk selling, sales university. Mm-mm. Berarti ngomong apa? Yang pertama ngomongin siapa ya? Pahlawannya siapa? Pahlawannya berarti Sales University. Sales university dan para coachnya. Ya. Oke, good, bagus. Terus Problemnya? berarti problem-problem dari Ada musuhnya nih, musuhnya problem ya. ya, Musuhnya siapa? musuhnya problem yang sering dihadapin oleh para Sales, jualan gak banyak, Heeh. gak pernah capai target, Iya. diomelin. Mm-mm. Itu musuhnya dong. Heeh. Ya enggak. Kemudian situasinya apa? Situasinya eh, Pada saat kapan itu situasi itu terjadi? Pada saat mereka lagi jualan. Berarti mesti cerita misalnya di kantor mm-mm. setelah 3 bulan mereka bekerja di kantor, gue didatengin bos lu, bos marah-marah lo sama gue lu. Mm-mm. Kenapa? Lu bisa jualan gak sih? Lu kalau nggak bisa jualan lu keluar aja resign. Nah, kayak gitu kan? Mm-mm. Dapat ya? Iya. Jadi musuhnya apa? Bos ngomel-ngomel, Mm-mm. ngatain resign. Iya. Situasinya adalah 3 bulan. Mm-mm. Nah, kayak gitu. Oh, oke. Ya, terus akhirnya adalah ada yang ditolong. Yang ditolong berarti orang itu. Heeh. Yang akhirnya setelah mengikuti itu jadi ada perubahan. Hmm. Menarik ya? Menarik. Menarik ya? Iya. Nah, udah dapet ya konsepnya ya? Nah, setelah sudah buat, kita mulai disusun ceritanya. Hmm. Jadi mesti, kalau nggak bisa disusun. Hmm. Nah, susunnya adalah bikin cerita. Kan ceritanya itu kan campur-campur tuh. Hmm. Bikin yang pertama hooknya dulu. Hooknya tuh satu buah cerita yang langsung memikat. Hmm. Pak, Bu, ini nih ada kejadian nih. Nah, kayak gitu, dibikin hook dulu. Oh. Langsung ya, ada kejadian nih. Salah satu klien saya, langsung ngomong. Itu hooknya. Oke. Kebayang? Jadi hooknya itu seenggaknya ngebuat orang yang pengen kita tolong itu tuh merasa ingin Denger. Ah. Nah, setelah itu, baru lanjutin dengan cerita lanjut konflik. Hmm. Kasih tahu situasi konfliknya. Mm-mm. Waktu itu ada cerita gini-gini. Dan dia kondisinya sebutin konfliknya. Sakit hati banget tuh sales. Hmm. Dapat konflik ya? Iya. Nah, setelah konflik, solusinya apa? Mm-mm. Nah, solusinya dia ketemu dengan sales university Mm-mm. yang bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya, Mm-mm. dan dia berhasil mencapai omset berapa. Oh, oke. Nah, jadi itulah yang saya bahas. Nah, jadi kalau mau tahu lebih lanjut, kontak saya. Call to action. Hmm. Menarik? Iya, menarik. Ya. Nah, kebanyakan orang jual cuma ngejelasin fitur produk saja. Jadi kayak ini di Sales University ada A, B, C ini loh gitu. Seenggaknya mereka bisa belajar gini. Cuma kayak gitu aja kayaknya kayak mereka ini mah apa sih? Apa sih? Makhluk apa sih? Jadi harus bikin cerita yang menarik. Kalau nggak menarik nggak bisa. Oh, oke. Walaupun produk apapun ya, Coach. Walaupun produk apapun. Jadi mulai nggak kan? Iya. Kenapa kalau saya yang jualan sama orang lain jualan kan beda ya? Iya. Kenapa? Karena orang lain jualan rata-rata ngomongnya apa? Fitur semua. Jadi nggak ada benefitnya. Gitu. Kalau misalkan saat pada cerita, itu tuh kita sisipkan benefit yang ada di produk kita juga kan ya, Coach? Iya dong. Makanya tadi kan ada solusinya kan? Nah itu benefit. Bahkan kerennya ya, kalau ada orang ngomong keberatan, ya. Saya nggak tertarik misal karena apa. Nah, kita bikin cerita lagi. Jadi apapun semua kita harus bikin cerita. Bikin situasinya. Kita bikin konfliknya. Jadi ibaratnya ada salah satu customer yang dulu sempat ada keberatan, misalkan keberatan harga lah, keberatan kalau misalkan emang nggak tertarik. Itu kita bisa jadiin cerita kepada customer baru, sehingga mereka tuh jadi mikir, oh iya ya. Jadi mereka tertarik untuk beli. Oke, paham. Menarik juga kalau misalkan kita tuh jualan sambil cerita. Iya, sebenarnya sulit itu. Itu kan bisa kita lakukan. Cuman kebanyakan orang malah cerita yang nggak ada hubungan dengan produk. Kalau saya tuh kayak ngerasa buang waktu aja. Iya.
Saya kasih contoh lagi lah. Beberapa hari yang lalu saya baru selesai ngajar. Setelah selesai ngajar, mereka nanya, oh, coach punya pelatihan lain nggak selain selling? Oke. Saya nggak jawab langsung ada, tapi saya cerita dulu. Begitu saya cerita, baru tuh mereka tahu, oh ada tuh. Oh, jadi ada momen di saat kita tuh nggak yang langsung ngejawab Enggak, to the point apa yang mereka mau enggak, ya, Coach? cerita. Oh, Karena dengan cerita jadi mereka tahu, oh gitu, saya sebut tuh. Ingat ya, ada pahlawannya, ada yang ditolongnya, ada musuhnya, ada situasinya. oh, menarik. Makanya bisa berjalan dengan baik. Gitu. Menarik nih teman-teman. Jadi teman-teman ingat aja nih, pahlawannya tuh siapa, musuhnya tuh apa, terus orang yang ditolong tuh siapa, terus situasinya tuh bagaimana. Teman-teman mau belajar terkait storytelling untuk penjualan teman-teman, bisa tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni Sari mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Salam performan. Bye-bye. Bye-bye.